Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja pulang dari pasar. Di perjalanan, ia diikuti seseorang dan di saat wanita itu menyadarinya, ia kemudian berlari hingga saat di mana wanita itu sampai di depan rumahnya, tiba-tiba. Pada keesokan harinya, kita diperlihatkan pada salah satu kantor polisi, yang suasananya sangat kacau, dan tibalah dua orang pria, sebut saja si Bambang dan si Yudi. Kemudian si Bambang dipanggil oleh atasannya, si atasan yang kesal, menyuruh Bambang untuk kembali menyelidiki kejadian kemarin dan jangan pulang ketika belum menangkap pelakunya. Karena harus patuh pada atasan, mau tidak mau ia harus kembali. 진짜 점쟁이 영감쟁이 같은 유도리가 없다 유도리가. Berpindah ke seorang pria yang merupakan adik ipar Bambang, sebut saja si Beke. Terlihat ia sedang chatan dengan seseorang dan di saat atasannya pergi, ia kemudian menelpon orang yang ia chat dan ternyata itu adalah istrinya. Istrinya mengatakan, akan menunggunya karena ada sesuatu yang ia ingin katakan pada si Beke dan itu penting. 궁금하면 빛의 속도를 끝내고 와. Namun di perjalanan, terlihat ia diikuti seseorang dan tiba-tiba. Akhirnya kita mengetahui wajah dari pria tersebut dan sebut saja sebagai Siko. Saat Siko membawa istri dari Beke, tiba-tiba telepon dari istri Beke berdering. Siko yang mengetahui hal tersebut, segera mengambil telepon tersebut kemudian membuangnya dan karena hal itu, Siko menabrak seseorang. Karena tak ingin diketahui bahwa ia sedang membawa seseorang yang dalam keadaan sekarat, ia pun bergegas meninggalkan tempat itu. Setelah itu, kita pun diperlihatkan Bambang dan si Yudi yang sedang menjalankan perintah atasannya, namun karena bosan, Bambang kemudian menyalakan radio. 뺑소이사고 발생. 경기인근 뺑소이사고 발생. 농달트럭과 접촉 후 대명사 망행으로 도주. Karena kebetulan tempat kejadiannya tak jauh dari tempat mereka sekarang, Bambang pun menyuruh Yudi untuk segera ke sana. 밟아 이 진짜. Sesampainya di sana, Bambang mulai menyelidiki, dan tak lama kemudian, ia menemukan bukti berupa handphone milik istri Beke yang sebelumnya dibuang oleh Siko. Di sisi lain, kita diperlihatkan Siko yang sedang membawa istri Beke, dan menggenggam sebuah bor. Setelah selesai ngebini istri Beke, terlihat ia sangat menikmatinya. Kembali ke Bambang dan si Yudi, saat di perjalanan, ia kemudian salfok pada jalanan berlumpur dan segera menyuruh Yudi untuk berhenti. 아 여기. 야 잠깐 차 좀 해봐. Setelah mengemati dengan teliti, Bambang kemudian mengatakan ke Yudi, bahwa jalanan itu baru saja dilewati seseorang dan segera menyuruh Yudi untuk mengejarnya. 산에 올라갔다 내려왔어. 입에 타이어 자국이 선명하고 봐. 빨리 밟아. 예. Singkat cerita, saat lampu lalu lintas menunjukkan lampu merah, Bambang pun segera turun dari mobil dan memeriksa ban sebuah mobil van mini. Dan benar saja, ia melihat ban mobil tersebut masih dalam keadaan kotor dan segera menghentikan mobil tersebut. Setelah itu, Bambang kemudian menyelidiki mobil itu, dan akhirnya ia menemukan bukti yang merupakan sebuah rambut berlumuran darah dan benar saja, saat tim forensik melakukan penyelidikan, mereka menemukan banyak bekas noda darah di dalam mobil tersebut. Setelah kejadian itu, Bambang kemudian mendapat pujian dari atasannya dan tak lama kemudian, ia menerima telepon dari Beke yang dimana, Beke menanyakan tentang adiknya alias istri Beke. Namun karena Bambang yang sibuk dengan pekerjaannya, juga tak mengetahui dan meminta maaf pada Beke. Setelah itu, Bambang kemudian menutup telepon dari Beke dan hendak pergi, namun di saat Bambang hendak pergi, Bambang tak sengaja mendengar pembicaraan Yudi dengan tim forensik yang mengatakan nama korban dan ternyata itu adalah adik Bambang. 휴대폰 그림자가 민수경 특이사항은 없는 거죠? 오케이.
Seakan tak percaya bahwa itu benar-benar adiknya, ia pun kemudian mengambil handphone yang tadi ia temukan, kemudian mendatangi Siko dan menanyakan langsung padanya. 내가 잘못한 거지? Namun Siko yang hanya tertawa, membuat Bambang emosi dan langsung menghajarnya. Karena tak mendapatkan kejelasan, Bambang akan menyelidikinya sendiri. Hingga ia mendatangi rumah BK, dan segera mengambil beberapa benda pribadi milik adiknya berupa sikat gigi, sehelai rambut, untuk melakukan tes DNA hingga pada keesokan harinya, Bambang harus menerima kenyataan bahwa itu benar milik adiknya. 아니지? Di sisi lain, terlihat para polisi yang sedang mencari para korban dari Siko, namun polisi hanya menemukan 3 korban dan salah satunya ialah wanita yang di awal tadi. Berpindah ke Yudi yang sedang menginterogasi Siko, tiba-tiba Bambang datang dan menghajar Siko. Berharap Siko akan memberitahu di mana ia menguburkan adiknya, namun Siko tetap tak ingin buka mulut. Setelah itu Bambang pun berlutut dengan harapan, agar Siko mau memberitahunya, namun, itu tetap tak membuat Siko untuk membuka mulut dan justru mengatakan pada Bambang, untuk mencarinya sendiri. Mendengar hal itu, Bambang pun mulai emosi dan berniat ingin membunuhnya. Namun di saat Bambang hendak menembaknya, para rekannya pun tiba dan menghentikan Bambang. Singkat cerita, pada keesokan harinya, terlihat Siko yang dibawa ke TKP untuk menanyakan lokasi para korbannya. Namun karena Siko tetap tak mau buka mulut, akhirnya polisi pun segera membawanya pergi. Namun saat polisi hendak membawanya, tiba-tiba BK muncul dan hendak menikam Siko. Tapi hal itu harus gagal karena, salah satu polisi yang menyadari hal tersebut, langsung menendang kaki BK, hingga membuat BK terjatuh. Setelah itu kita pun diperlihatkan Siko yang sedang diadili, yang dimana, ia mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Di sisi lain, BK yang merasa frustrasi, mencoba bunuh diri namun itu harus gagal karena, tali yang ia gunakan putus. 행위에 비춰볼 때 살인죄와 3 tahun kemudian, terlihat Bambang yang sudah berubah penampilan mendatangi Siko di penjara, dengan alasan yang masih sama untuk mengetahui di mana adiknya dikuburkan, namun Siko masih tetap tak mau buka mulut. 이제 말하고 싶으면 Singkat cerita, pada keesokan harinya, terlihat Bambang dan Yudi yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan, dan menurut keterangan saksi, saat mereka sedang berada di tangga tiba-tiba seorang pria datang dan menyetrum leher si korban. Dan setelah korban tak sadarkan diri, si pelaku kemudian menusuk korban hingga menyebabkan korban kehilangan nyawa. Dari hasil penyelidikan polisi, korban merupakan bos mafia. Polisi pun menetapkan tersangka pertama yaitu Galci, dan tak lama kemudian Bambang mendatangi Galci untuk memintai keterangan. Namun karena tak menemukan indikat pembunuhan dari Galci, Bambang kemudian mendatangi tersangka kedua yang merupakan bos mafia sebelum bos yang tewas tadi, sebut saja Boma. Namun Bambang tak menemukan petunjuk sama sekali. Kemudian Bambang pun berniat untuk menemui Siko, namun, kata atasannya, itu tidak memungkinkan sekarang karena sebelumnya, teman satu selnya harus kehilangan satu telinganya karena berani mengusik Siko hingga Siko dipindahkan ke ruangan isolasi, dan kita pun diperlihatkan Siko yang sedang melakukan push up, sambil melihat semacam ilusi para korbannya. Setelah itu, terlihat Bambang yang sedang menyelidiki rekaman CCTV upacara pemakaman bos mafia, dan tak lama kemudian, Bambang yang menyadari bahwa BK juga ada di sana dan sedang ngobrol dengan Boma, akhirnya bergegas pergi untuk menemui BK di rumahnya. Sesampainya di sana, Bambang kemudian masuk dengan cara lompat pagar dan tak sengaja menendang sebuah pot bunga, hingga membuat pot tersebut hancur. Namun saat hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Bambang menyadari kedatangan BK sehingga ia harus bersembunyi.
Di saat Beke hendak masuk, namun karena melihat pot bunganya yang tiba-tiba hancur, ia pun berlari hingga kejar-kejaran pun terjadi. Singkat cerita, di saat Beke menemui jalan buntu, Bambang kemudian menodongkan pistol padanya. Namun, karena melihat langsung wajah Beke yang dimana ia merupakan adik iparnya, Bambang pun mulai ragu hingga membuat Beke kembali berlari dan masuk ke dalam gudang. Dan di saat Bambang berhasil menangkapnya, Beke yang melawan, membuat mereka berdua terjatuh hingga Beke pun berhasil kabur lagi. Karena tak berhasil menangkap Beke, Bambang kemudian kembali ke rumah Beke. Di sana, ia menemukan fakta bahwa, selama ini Beke sedang menyelidiki Boma dan berlatih agar bisa membalaskan dendam atas kematian istrinya. Dan tak lama kemudian Bambang menyadari bahwa, target selanjutnya merupakan Galci karena sebelumnya, Bambang juga menyelidiki tentang kasus Boma yang dimana, Boma ternyata masuk penjara karena ulah dari Galci dan bos mafia yang dibunuh oleh Beke. Mengetahui hal itu, Bambang pun segera menelpon Galci dan menyuruhnya agar berhati-hati. Namun tak lama kemudian, setelah Galci baru saja menutup teleponnya, tiba-tiba Beke muncul dan menabrak mobil yang dikendarai oleh Galci. 드라이브쇼. Hal itu pun sontak membuat para bawahan Galci marah dan mereka pun menghancurkan mobil Beke dan mengeroyok Beke. Di saat Beke hampir meningsoi, tiba-tiba Bambang datang dan memberi tembakan peringatan, dan karena hal itu, para bawahan Galci bubar kemudian beralih untuk menolong Galci, dan tiba-tiba Beke hilang begitu saja. Karena kejadian sebelumnya, atasan yang mengira Bambang sengaja untuk menembakkan tembakan peringatan agar Beke bisa kabur, menghukum Bambang dengan menyita pistolnya. 총기 지금 반납해. Di sisi lain, terlihat Boma yang sedang bersiap untuk melakukan sesuatu dengan pisau di tangannya. Dan tak lama kemudian, di saat Siko sedang menikmati mandinya, tiba-tiba Boma datang dan menusuknya dan perkelahian pun tak terhindarkan. Karena menggunakan pisau, Boma terlihat mendominasi perkelahian itu, namun, di saat Siko berhasil mengambil pisau Boma, Siko kemudian berhasil membalikan keadaan dan menusuk dada Boma hingga Boma tak sadarkan diri. Singkat cerita, para sipir penjara pun berdatangan dan segera membawa Boma dan Siko ke rumah sakit. Setibanya di sana, Bambang yang tiba-tiba muncul, langsung disambut oleh Boma. Boma mengatakan, akan menceritakan yang sebenarnya pada Bambang. Namun Bambang yang emosi, langsung melepas masker oksigen yang dipakai Boma, dan mencekik kerah bajunya dan hingga pada akhirnya Boma menceritakan semuanya. Dari pembicaraan mereka berdua, kita akhirnya mengetahui bahwa, ini semua merupakan rencana dari Boma dan Beke. Itulah mengapa Beke membunuh bos mafia, dan Galci, karena Boma yang memintanya dan sebagai gantinya, Boma yang berada di penjara yang sama dengan Siko, harus bisa membuat Siko keluar dari penjara, dan itulah mengapa Boma menyerang Siko agar Siko dibawa ke rumah sakit. 이 쓰레기들을 나 대신 죽을해주면 되나? 죽여주면 되겠나? 숨만 붙어있으면 됩니다. Singkat cerita, muncullah Beke yang baru saja keluar dari salah satu ruangan, dan terlihat ada asap yang keluar dari dalam ruangan tersebut yang tiba-tiba memicu peringatan kebakaran. Di sisi lain, Siko yang terbangun karena bunyi peringatan itu, langsung mematahkan jarinya agar tangannya bisa terlepas dari borgol. Dan di saat yang bersamaan, kantor polisi menerima kabar bahwa terjadi kebakaran di rumah sakit, sang atasan langsung menyuruh bawahannya untuk mengecek kamar Siko. Namun ketika para polisi hendak masuk, tiba-tiba setelah berhasil membini polisi, Siko kemudian bergegas pergi. Bambang yang mengetahui hal tersebut, bergegas mencari Siko.
Namun, terlihat Siko yang sedang berjalan santai, tiba-tiba, Beke muncul dan menyetrum leher Siko hingga menyebabkan Siko tak sadarkan diri. Berpindah ke Bambang yang mencari Siko, tak lama kemudian, ia melihat Beke yang sedang menyamar. Hal itu, bergegas pergi dan meninggalkan Bambang. Bambang pun segera mengejar Beke, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga di saat Bambang dan Beke terjebak oleh lampu merah, Bambang kemudian memilih untuk lewat koridor agar bisa menangkap Beke, namun saat Bambang hampir menyusul Beke, tiba-tiba lampu hijau dan membuat Beke bergegas pergi hingga menyebabkan Bambang memilih untuk menabrakan mobilnya ke mobil Beke. Namun Beke tak menyerah, Beke kembali bergegas pergi namun karena Bambang yang terus mengejarnya, akhirnya Beke memilih untuk menyegol mobil Bambang hingga menyebabkan mobil Bambang terjebak dan karena hal itu Beke pun berhasil lolos. Di sisi lain, para polisi yang sedang mengawasi kejadian itu, dan kemudian menyadari tujuan Beke, akhirnya atasan menyuruh untuk mengumpulkan tim dan menyuruh mereka agar bergegas ke hutan di mana tempat Siko membunuh istri Beke. Kemudian kita pun diperlihatkan Beke yang sedang menodongkan pisau ke Siko, dan menyuruhnya untuk menunjukkan lokasi istrinya, namun karena Siko yang tetap diam, akhirnya Beke menusukkan pisaunya di paha Siko. Oleh karena itu Siko pun berjalan dan menuju ke suatu tempat. Sesampainya di sana, Beke yang yakin di sanalah tempat Siko mengubur istrinya, Beke kemudian menyuruh Siko untuk menggalinya. Namun ternyata, tempat tersebut merupakan tempat Siko untuk menyembunyikan alat yang ia gunakan untuk membunuh istrinya dan mengambilnya untuk memukul Beke hingga membuat Beke langsung terkapar lemah, dan tak hanya sampai di situ, Siko kemudian mengambil sebuah bor dan melemparnya ke Beke dan mengatakan dengan alat itulah ia membunuh istrinya. Beke yang merasa tak bisa berbuat apa-apa lagi, ia kemudian memohon pada Siko agar memberitahu di mana istrinya berada, dan Siko pun memberitahunya. Beke yang dalam keadaan lemah pun menuju ke tempat tersebut dengan merangkak. Tapi Siko yang merupakan psikopat, berniat membunuh Beke namun, itu harus terhenti karena Bambang yang tiba-tiba muncul dan berteriak memanggil Beke. Tapi sebelum pergi, Siko memukul Beke sekali lagi. Di sisi lain, terlihat para polisi yang baru saja tiba, bergegas membuat formasi untuk mengepung Siko. Kembali ke Bambang yang baru saja sampai pada Beke, Beke yang terluka parah akibat dipukul oleh Siko, hanya sempat mengatakan pada Bambang bahwa adiknya ada di sana hingga pada akhirnya Beke pun meningsoi. Tak terima atas kematian adik iparnya, Bambang kemudian mengejar Siko, hingga pada saat Bambang berhasil menghampirinya Bambang kemudian menendangnya dan membuat Siko terjatuh, dan saat itu juga, Bambang melepaskan semua dendam yang selama ini ia pendam. Di saat Bambang hendak membunuhnya menggunakan batu yang ada di tangannya, tiba-tiba atasannya teriak dan mengatakan jika Bambang melakukan itu, Bambang tidak ada bedanya dengan Siko. Hal itu pun sontak membuat Bambang agak tersadar dari luapan dendamnya, namun karena Siko yang memprovokasinya, menyebabkan Bambang kembali emosi dan hendak membunuh Siko, namun itu harus gagal karena seorang sniper menembak tangan Bambang. Setelah itu, Siko kemudian diamankan oleh polisi, dan Bambang yang dalam keadaan terluka, dibantu oleh Yudi dan salah satu polisi. Namun karena tak ingin kematian adik iparnya jadi sia-sia, ia kemudian mendorong polisi yang membantunya dan mengambil pistol Yudi lalu menembak kepala Siko.
Beberapa hari kemudian, terlihat polisi yang kembali mencari para korban Siko, dan di akhir film terlihat seorang polisi yang menemukan sesuatu di balik batu dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa in the next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye-bye. Subscribe Wow.